This is a man's world. Hi, this is Group 3. Agricultural economy. Here our group will tell a trip. When we do the observation to a farm located in Sasalak, Tasikmalaya, here we will bring a video with title and theme From the Ground to the Table, the economic reality behind vegetables. Enjoy for watching. Setiap hari kita mengkonsumsi sayuran, tapi jarang kita ketahui bagaimana proses sampai ke meja kita. Di balik itu, ada proses ekonomi panjang yang melibatkan banyak pihak. Mulai dari produksi Hingga distribusi dan konsumsi. Apa yang terlihat sederhana sebenarnya menyimpan proses yang panjang dan kompleks. Di balik setiap sayuran yang kita konsumsi, ada kerja keras, waktu, dan sistem ekonomi yang saling terhubung. Namun, proses ini seringkali tidak terlihat oleh kita sebagai konsumen, seolah semuanya terjadi begitu saja. Padahal, setiap tahap memiliki peran penting dalam menentukan nilai dari hasil pertanian tersebut. Kami sedang berada di kebun, tempat awal proses perekonomian pertanian dimulai. Biaya tanam semakin mahal dan hasilnya kadang-kadang nggak tentu. Kena hama, kena tikus. Jadi kalau cuacanya nggak mendukung ya Pak? Iya. Produksi menjadi tahap awal dalam ekonomi pertanian yang tidak hanya membutuhkan tenaga, tetapi juga menghadapi berbagai risiko. Petani harus mengeluarkan biaya untuk bibit, pupuk, dan perawatan tanaman. Di sisi lain, faktor alam seperti cuaca dan hama juga menjadi tantangan yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Nah, kondisi ini membuat hasil panen menjadi tidak pasti. Sementara biaya yang dikeluarkan terus meningkat. Secara ekonomi, petani menghadapi biaya jual yang tinggi, harga pasar tidak selalu stabil. Nah, hal ini menyebabkan keuntungan tidak maksimal. Ketimpangan ini menjadi salah satu permasalahan utama dalam ekonomi pertanian. Petani sebagai produsen utama seringkali berada pada posisi yang lemah dalam menentukan harga. Mereka tidak memiliki kendali penuh terhadap pasar, sehingga harga jual sering ditentukan oleh pihak lain. Nah, akibatnya, keuntungan yang diperoleh tidak selalu mencerminkan usaha dan biaya yang telah dikeluarkan. Hasil panen biasanya dijual ke pengepul terlebih dahulu sebelum diekspor ke pasar. Disinilah harga mulai berubah. Proses distribusi memiliki peran penting dalam menentukan harga akhir yang diterima oleh konsumen. Setelah dipanen, hasil pertanian biasanya tidak langsung sampai ke pasar, melainkan melalui beberapa perantara. Harga di petani dan juga di pasar sangat berbeda jauh. Kami jual lebih murah. Tapi di pasar lebih mahal. Perbedaan harga antara petani dan pasar menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi keuntungan. Petani sebagai pihak yang memproduksi justru tidak selalu menjadi pihak yang paling diuntungkan. Sementara itu, harga di tingkat konsumen bisa meningkat jauh dari harga awal di tingkat petani. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi dalam rantai pertanian belum terdistribusi secara merata. Solusinya bisa melalui koperasi dan penjualan langsung atau memanfaatkan teknologi digital. Untuk menciptakan sistem yang lebih adil, diperlukan berbagai inovasi dalam sektor pertanian. Salah satunya adalah memperpendek rantai distribusi melalui penjualan langsung ke konsumen. Sayur yang kita konsumsi melewati proses yang panjang. Hargai petani, hargai prosesnya.
Memahami proses ini membuat kita lebih sadar bahwa setiap sayuran yang kita konsumsi memiliki perjalanan yang panjang. Bukan hanya sekedar hasil panen, tetapi juga hasil dari kerja keras, risiko, dan ketidakpastian yang dihadapi petani. Dengan memahami hal ini, kita dapat lebih menghargai peran petani dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari tanah bukan hanya makanan yang dihasilkan, tetapi juga kehidupan yang terus berjalan.